3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili saat ini, dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back. Hai, halo semuanya. How are you today? Apa kabar kalian pejuang investasi masa depan? Gimana kabar hati kalian hari ini? Gimana kabar bisnis, kabar keluarga, kabar dompet, kabar jiwa kalian? Aku harap semuanya sehat ya, bahagia dan luar biasa ya. By the way, yuk kita absen dulu yuk. Tulis di kolom komentar kalian nonton video ini dari kota mana, daerah mana, atau bahkan negara mana. Aku pengen banget tahu. Siapa tahu kan kita bisa ketemu offline someday. Anyway, sebelum kita mulai, izinin aku bersyukur dahulu. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, Sang Pemilik alam semesta raya, yang masih kasih kita kesempatan yang luar biasa buat kita ketemu lagi di sini. Terima kasih untuk hari kemarin yang udah kita lalui dengan segala ceritanya. Terima kasih untuk hari ini yang lagi kita jalani bareng-bareng sekarang, right here and right now. Dan terima kasih juga untuk hari esok yang belum gak ada jaminan untuk datang. Dan semoga penuh dengan keberkahan, penuh dengan harapan dan kejutan-kejutan yang indah. Teman-teman, aku mau pesen khusus buat saudara-saudaraku di seluruh Indonesia. Indonesia ini adalah rumah kita bersama ya, dan menyuarakan pendapat itu adalah hak setiap warga. Tapi correct me if I'm wrong, suara kita jangan sampai dong merusak persaudaraan atau bahkan fasilitas umum yang justru kita butuhin bersama. Demo itu boleh ya, anarkis jangan. Kita bisa kok menyampaikan suara lantang tanpa harus melukai, tanpa harus membakar atau bahkan menghancur-hancurkan fasilitas umum. Itu yang make kita ya. Mari kita tunjukkan kalau bangsa ini bangsa yang dewasa, bangsa yang kuat dan bermartabat tentunya. Kita boleh berbeda pendapat, boleh, tapi tetap satu tujuan, Indonesia yang damai, Indonesia yang adil dan maju. Ya, ngomong-ngomong, ya sebelum kita masuk ke topik inti, aku mau promosi bentar ya, boleh ya? Online shopnya Cawan Kosong itu sekarang lagi banyak banget produk kece loh. Mulai dari beauty care yang bikin glowing sehat, fashion kece buat ladies and boys, healthcare, kosmetik, household, sampai gadget terbaru pun ada. Jadi buat kalian yang mau support channel ini sekaligus upgrade gaya hidup kalian, langsung aja cek link di deskripsi. Check out sekarang ya, bayarnya tunai, no utang-utang ya. Ingat, investasi masa depan itu bukan cuma tabungan dan bisnis, tapi juga menjaga diri tetap sehat, tetap cantik, tetap keren dan produktif ya. Yuk teman-teman, kita masuk ke tema utama kita kali ini. Tanpa beban, itu tema kita kali ini. Nah, sekarang yuk kita bahas nih. Tanpa beban, ngejalani arus hidup dengan tersenyum dan damai. First thing first, aku tahu banget hidup ini gak selalu semulus jalan tol. Kadang ada aja batu kecil, lubang, bahkan badai yang tiba-tiba datang tanpa permisi. Suddenly, kita bisa jatuh, kita bisa kecewa, atau bahkan ngerasa gak mampu lagi berdiri. But guess what? Beban yang kita rasain itu sebenarnya adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Remember that, mind is creating. Mungkin kedengarannya nonsense, tapi honestly, beban itu bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar, tapi bagaimana kita memaknainya di dalam hati dan pikiran kita. Maybe kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, kita sering banget memperbesar masalah yang sebenarnya itu kecil. Kita jadi overthinking, kita jadi takut itu, takut ini. Padahal kalau kita mau sedikit melepaskan, dunia nggak akan kiamat kok, nggak. First of all, kita harus paham bahwa ngejalani hidup tanpa beban bukan berarti hidup tanpa masalah. No, masalah akan selalu ada.
selama kita hidup, masalah akan silih berganti datang. Karena hidup ini dinamis. Tapi yang bisa kita ubah adalah cara kita meresponnya. Karena kadang beban itu bukan datang dari masalahnya, tapi dari cara kita menilai masalah tersebut. Kenapa harus tanpa beban? Karena sebagai manusia, kita punya privilege untuk memilih bagaimana kita merespon hidup dengan mindset yang sehat, healthy mindset. Kita bisa lihat masalah sebagai pelajaran, bukan sebagai hukuman. Kita bisa melihat kegagalan sebagai proses, bukan dari akhir segalanya. Dan unfortunately, banyak orang lupa hal-hal ini karena mereka itu terlalu sibuk ngebandingin diri, sibuk mengejar validasi orang lain, sampai lupa menikmati hidup. Padahal doesn't matter apa kata orang. Yang penting adalah bagaimana kita memaknai diri kita sendiri. So, gimana sih caranya ngejalani hidup tanpa beban? Kok bisa ngejalani hidup tanpa beban? Ya, bisa. Asal kita itu belajar menerima. Karena even though hidup gak selalu sesuai dengan rencana kita, hidup gak selalu sesuai dengan kemauan kita, penerimaan itu bikin hati kita jauh lebih tenang, lebih damai. Fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Jadi sekiranya kita itu fokus pada hal yang bisa kita kontrol, yang di luar kontrol kita, serahin aja sama Tuhan. Expand cara pandang. Kadang masalahnya bukan sebesar itu, cuma pikiran kita yang selalu memperbesarnya. Syukuri hal-hal yang kecil, karena whenever kita fokus pada syukur, beban terasa jauh lebih ringan. Bangun healthy mindset. Remember, ingat, pikiran yang sehat itu adalah kunci kedamaian jiwa kita. Terkadang hidup itu terasa kayak sungai yang besar. Ada arus tenang, ada arus yang deras. Bahkan kadang ada pusaran yang bikin kita hampir tenggelam. Dan yang paling lucu atau mungkin tragis, kita sering kali berusaha ngelawan arus tersebut. Ngelawan terus arus itu. Berharap airnya berhenti mengalir, berharap badai berhenti datang. Padahal sebenarnya sungai itu gak pernah salah. Yang salah adalah cara kita melihat dan merespon arusnya. First of all, aku pengen kita sama-sama inget ini. Remember this, hidup ini bukan tentang mengontrol segala hal. Hidup kita itu bukan tentang mengontrol semua hal, tapi tentang mengendalikan diri kita sendiri. Correct me if I'm wrong, ya. Mungkin kamu pernah ada di fase dimana kamu ngerasa dunia ini begitu gak adil. Kamu kerja keras, tapi hasilnya gak seberapa. Kamu sudah tulus, tapi orang lain malah menusuk kamu dari belakang. Kamu sudah begitu sabar, tapi masalah datang lagi dan lagi, bertubi-tubi. Dan maybe saat itu kamu mulai bertanya-tanya, kenapa kok aku ya? Kenapa hidupku gak bisa ringan kayak orang-orang lain di luar sana? Tapi guess what? Beban itu bukan datang karena hidupmu kurang baik. Bukan seperti itu, tapi karena kamu terlalu memaksakan hidup untuk selalu sesuai dengan kemauan kamu, untuk selalu sesuai dengan keinginan kamu. Jadi, belajar melepaskan kontrol palsu. Kita semua suka merasa berkuasa. Kita semua merasa bisa mengatur segala hal. Karir, hubungan, keuangan, bahkan juga masa depan. Tapi sayangnya, hidup gak bekerja kayak gitu. Gak seperti itu. Ada banget banyak hal yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Dan semakin kita berusaha mengontrol semuanya, semakin berat beban yang kita pikul. Honestly,
Ini adalah pelajaran yang paling susah aku pelajari. Aku dulu tipe orang yang harus tahu semuanya dengan begitu detail. Semua harus sesuai dengan rencana dan kemauan aku. Semua harus under control. Dan kalau sesuatu itu melenceng sedikit aja, rasanya duniaku runtuh. Sampai suatu hari, aku itu capek sendiri. Capek banget rasanya. Aku sadar, selama ini aku bukan hidup, tapi melawan hidup. Dan ketika aku belajar untuk bilang, ya udah deh, aku serahin segalanya sama Allah pencipta alam semesta raya ini, beban itu tiba-tiba jadi sedikit ringan, lebih ringan, dan suddenly aku bisa bernafas dengan lega. Remember that mind is creating. Pikiran kita adalah mesin yang menciptakan makna dari setiap kejadian. Kalau kita selalu memberi label buruk pada suatu masalah, masalah itu akan terasa berkali-kali lipat lebih berat. Tapi kalau kita mulai menggeser cara sudut pandang kita, tiba-tiba masalah itu bukan lagi beban, melainkan adalah guru bagi kita. Karena let's be real, gak ada satupun orang hebat yang lahir dari hidup yang selalu mulus. Orang-orang yang kamu kagumi hari ini, yang kamu sebut sukses, damai, bijak, mereka semua pernah dihantam badai secara brutal. Bedanya, mereka itu memilih untuk belajar, bukan untuk menyerah. Jadi, temukan kedamaian di tengah kekacauan hidup. Kadang kita itu lupa, kedamaian itu bukan berarti hidup kita itu sepi dari masalah. Kedamaian sejati itu datang ketika kita bisa tersenyum, bahkan di tengah segala kekacauan hidup. Dan caranya dengan mengalir, bukan melawan. Mengalir begitu aja, jangan justru dilawan ataupun ditolak. Bayangin kamu lagi berenang di sungai yang begitu deras. Kalau kamu ngelawan arus, kamu akan kelelahan. Dan ketika kamu sudah kelelahan, akhirnya kamu lemas dan tenggelam. Tapi kalau kamu belajar untuk mengapung, ikuti arus, sambil tetap mengarahkan tubuhmu ke tepian, kamu akan sampai dengan selamat. Begitu juga hidup. Terkadang yang kita butuhin bukan kekuatan untuk mengontrol segala hal, tapi kebijakan untuk mengalir sambil tetap menjaga arus dan arah. Bahkan ada privilege yang sering kita lupakan. Kita sering lupa bahwa kita bisa bangun pagi dalam keadaan sehat. Itu adalah merupakan privilege. Punya tempat untuk pulang dan rumah yang nyaman itu juga merupakan privilege. Punya orang yang peduli, punya pekerjaan meskipun kadang bikin kita lelah, itu semuanya adalah privilege. Tapi kita selalu sibuk menghitung kekurangan sampai kita lupa mensyukuri kelebihan yang kita sudah punya. Padahal sometimes kunci hidup tanpa beban itu sesederhana berhenti mengeluh, mulai menghitung nikmat. Nah, sesederhana itu. Healthy mindset untuk hidup ringan. Ini bukan tentang positive vibe toxic ya. Ini bukan tentang memaksa diri untuk tetap terus nampak bahagia, tapi tentang membangun healthy mindset, pikiran yang sehat, yang bisa menerima kenyataan tanpa nyala-nyalain semuanya, tanpa nyala-nyalain diri sendiri maupun nyalain orang lain. Karena as long as kita terus menghakimi diri sendiri, beban itu nggak akan pernah pergi. Tapi ketika kita belajar memaafkan orang lain dan terutama memaafkan diri sendiri, nah disitulah kedamaian mulai masuk. Aku punya cerita yang sangat menginspirasi. Aku pernah ketemu seseorang, yaitu seorang ibu di desa yang kecil. Hidupnya sangat sederhana. Rumahnya bahkan mungkin bisa dibilang miring atau bisa dibilang hampir roboh lah ya. Tapi wajahnya selalu tersenyum. Aku tanya, "Bu, gimana sih caranya ibu bisa tetap tersenyum?
Padahal hidup begini beratnya loh Bu. Dia jawab pelan, "Nak, kalau aku nggak tersenyum, apa hidupku akan berubah saat ini? Kalau aku mengeluh, apa nasi akan jatuh dari langit beserta lauknya?" Jadi itulah nak, aku tetap memilih tersenyum supaya hatiku tenang. Kalau hati tenang, pikiran pastinya jernih. Kalau pikiran jernih, aku bisa terus berusaha. Nah, dan disitulah aku sadar beban itu bukan soal seberapa berat masalahnya, tapi seberapa ikhlas hati kita menerima dan ngejalaninya. Oke, first thing first, yuk kita tarik benang merah dari semua cerita panjang kita tadi. Hidup tanpa beban bukan berarti hidup tanpa masalah. Masalah akan tetap selalu ada. Kadang kecil, kadang besar, kadang datang tiba-tiba tanpa permisi. Tapi yang benar-benar menentukan seberapa berat hidup ini terasa adalah cara kita memaknai dan cara kita merespon masalah tersebut. Jadi, belajar mengalir, bukan justru melawan arus. Karena hidup ini bergerak, mau kita terima atau enggak, waktunya tetap akan berjalan. Jadi, mengalirlah sambil tetap mengarahkan diri ke tujuan yang benar. Jadi, bangun mindset yang sehat, bangun healthy mindset. Pikiran yang sehat membuat hati lebih tenang, lebih ringan. Ingat, mind is creating. Apa yang kita pikirin bisa jadi kenyataan dalam rasa. Jadi syukuri privilege kecil yang sering terlupakan. Bisa bangun pagi dengan nafas yang segar, bisa tarik nafas, punya orang-orang yang peduli di sekitar kita. Itu bukan hal yang kecil, itu adalah harta yang tak ternilai. Belajar ngelepasin kontrol palsu, karena kita ini bukan Tuhan, kita hanya bisa berusaha. Hasilnya tetap hak mutlaknya Tuhan. Memaafkan diri sendiri, karena selama kita terus menghukum diri kita nggak akan pernah benar-benar bisa damai dengan diri kita sendiri. Dan honestly, hidup ini terlalu singkat untuk cuma dihabiskan dengan membawa beban yang sebenarnya nggak perlu. Jadi teman-teman bisa paham ya, bisa dipahami ya, bisa dicerna pelan-pelan ya semua ulasan di atas tadi. Ya, saatnya aku mau ucapin apresiasi, aku mau bilang terima kasih yang luar biasa untuk kalian semua yang selalu hadir, selalu nonton, selalu komentar positif, dan gak lupa selalu share link video ini ke grup-grup komunitas influencer sukses, ke grup afiliator keren, ke komunitas konten kreator, bahkan sampai ke grup keluarga dan alumni sekolah. Dari awal channel ini cuma beberapa biji subscriber, sampai hari ini alhamdulillah bersyukur channel ini tumbuh dan makin dikenal banyak orang. Itu semua karena kalian, berkat kalian juga. Kalian bukan cuma penonton biasa, kalian itu keluarga yang bareng-bareng ngebangun rumah kecil ini jadi tempat belajar dan tumbuh bersama-sama. Oke, kayaknya kita udahan dulu ya untuk video kali ini. Tapi jangan sedih, karena aku bakal balik lagi dengan topik yang gak kalah gokil, serius, dan penuh insight yang positif. Anyway, aku mau minta maaf ya kalau selama penyampaian racikan kata-kata ini barangkali ada salah-salah kalimat, barangkali ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaklumi, sekali lagi aku ini cuma manusia biasa yang gak luput dari khilaf. Jadi ambil sisi indahnya sebagai pelajaran, buang sisi kelamnya biar hati kita tetap tenang. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari aku ya. Sebelum aku pamit, aku harus OTW urgent ke supermarket loh guys. Freezer aku udah kosong melompong. Lauk pauk tinggal es batu aja. Sambil sekalian nanti aku nyamperin penjual sayur buat ngobrolin soal healthy mindset. Biar hidup kita tetap selaras, gak gampang tersesat, dan Tuhan semesta raya senantiasa merestui kita di tengah harga kebutuhan pokok yang kadang gak stabil ini.
Kalau cuaca mendukung, nanti aku sempetin live ya, biar kita bisa ngobrol santai sambil aku belanja, oke? Teman-teman, gak lupa sebelum aku tutup, aku kasih doa terbaik buat kita semua. Tuhan semesta raya selalu mengizinkan langkah kalian ringan, hati kalian lapang, rezeki kalian lancar, kesehatan kalian terjaga, hubungan kalian harmonis, dan impian-impian kalian satu persatu jadi kenyataan. Tuhan semesta raya selalu memudahkan jalan kalian, menguatkan hati kalian saat diuji, dan menghadirkan keajaiban-keajaiban kecil yang bikin kalian tersenyum setiap hari. Alright, oke ya geng, saatnya aku cabut dulu ya. Ingat, jaga hati, jaga pikiran, jaga ucapan, karena setiap energi yang kita lempar ke dunia ini pasti balik lagi ke kita. Tetap waras di tengah dunia yang kadang nonsens ini ya, tetap ketawa meskipun hidup kadang gak lucu, dan tetap yakin bahwa setiap badai selalu membawa pelangi setelahnya. So, jaga diri kalian baik-baik ya, pejuang investasi masa depan, karena dunia ini butuh lebih banyak orang yang hatinya ringan, pikirannya jernih, dan semangatnya gak pernah padam. So, love you all, see you on the next video, dan jangan lupa tetap senyum, tetap damai, tetap mengalir tanpa beban. Sekian dulu cerita dari aku hari ini, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.